Assalamualaikum. Mbak Eva, maaf terlambat. Nggak apa-apa. Mbak Eva, apa kabar? Baik. Habis paripurna nih, Iya, sehat? Sehat. Capek tadi? Capek tapi bukan karena paripurna sih. Tadi malam kita banyak kerjaan lah. Oh iya, Mbak Eva karena tidak hanya sebagai anggota DPR, tapi juga aktif di segala macam. Ya, saya punya tugas di partai yang cukup berat, yaitu di Sekretaris Badiklatkus Badan Pendidikan dan Pelatihan. Jadi ngurusin training pelatihan kaderisasi se-Indonesia, cabang dan provinsi. Selain sekretaris sekolah partai yang untuk pendidikan bagi calon pemimpin daerah itu. Jadi workloadku tinggi di partai, selain yang di DPR. Ini menarik sekali, apalagi untuk perempuan parlemen, dan kita akan mengupas lebih banyak lagi mengenai Mbak Eva Kusuma Sundari hanya di Perempuan Parlemen bersama saya, Ratna Hapsari. Masih bersama saya Ratna Hapsari di Perempuan Parlemen bersama Mbak Eva Kusuma Sundari. Kita lanjutkan perbincangan yang tadi mengenai sekolah partai dan mengenai bagaimana Mbak Eva bisa tertarik dengan dunia politik. Mbak Eva, saya tertarik dengan satu hal. Mbak Eva itu, saya googling nih, sebelum saya ketemu Mbak Eva, saya googling, saya browsing. Mbak Eva itu backgroundnya dari ekonomi. Apa yang membuat Mbak Eva tertarik di dunia politik? Tertarik untuk bersusah payah, terjun ke bawah, ke grassroots, mendapatkan hati rakyat, mendapatkan suara rakyat. Apa sih? Sebetulnya saya sudah berpolitik ketika jadi ekonom, karena saya memikirkan kepentingan publik. Jadi politik itu adalah kemaslahatan umat bagi saya. Jadi ketika saya jadi dosen di FE UNER, saya sudah aktif di riset tentang isu-isu gender and politics, gender and economics, dan seterusnya. Dan memang passion saya itu ke dunia publik ya, sejak SD lah saya suka organisasi, kemudian di mahasiswa juga organisasi. Saya ketua senat pertama FE UNER dan juga menjadi BPM ya, atau anggota DPRD senat lah gitu. Dan kemudian aktif di GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, terus juga aktif di NGO selain Pusat Penelitian PPSW Universitas Airlangga. Jadi politik itu bukan sektor politik, bukan, tapi bagaimana passion seseorang untuk memikirkan kepentingan publik, itu adalah politik. Dan bagi saya sudah politikal sejak kecil. Sejak kecil karena memang minat saya organisasi, sampai telat pacaran, telat kawin karena kecintaan itu. Ya, dan saya memang banyak energi sehingga banyak kegiatan di luar daripada sekedar mahasiswaan sih. Mengatur, memanage, kemudian membuat satu organisasi atau satu wadah atau satu perkumpulan itu menjadi sejahtera. Iya, intinya tuh itu sebenarnya. Jadi kepentingan umat, kepentingan kemaslahatan rakyat itu adalah politik. Pertama walaupun ada pengertian individual politik. Betul, politik betul. is personal ya, kalau bagi feminis. Bagaimana perempuan mempunyai hak mengatur tubuh, hak untuk sekolah itu politikal, tapi kalau kita ngomong tentang kepentingan kemaslahatan umat itu politik di bidang publik. Jadi bisa diartikan dua. Jadi kayak saya nggak mau pacaran, itu hak politik saya. Ketika mahasiswa saya nggak takut dikatain apa kok belum punya pacar, enggak. Karena saya minat, saya senang di di gerakan mahasiswa, senang di nulis-nulis di majalah kampus dan seterusnya. Tidak semua perempuan bisa seperti itu loh Mbak. Apalagi banyak sorotan, bullying, sosial media dulu dan sekarang itu sudah berbeda sekali. Dan itu bagaimana itu untuk mensiasatinya itu? Ya, bagi saya risiko. Pertama sih saya harus pintar mengatur diriku, pintar mengatur mentalku, jangan sampai saya kemudian terkooptasi dan gagal dengan agenda setting saya pribadi. Bagi saya ketika saya memilih untuk di PDI Perjuangan menjadi seorang nasionalis, dan tentu ketika seorang itu adalah nasionalis kebangsaan, dia harus sudah selesai dengan isu-isu sektariannya, tentang isu agama, isu tentang golongan, tentang suku, sudah selesai. Jadi saya nggak terganggu ketika saya harus membantu GKI Yasmin, membantu kelompok Syiah, Ahmadiyah, saya sudah selesai. Bahkan orang mengira saya Kristen karena aktif sekali membantu teman-teman HKBP yang ketika itu mendapat banyak tekanan ya. Dan orang kaget ketika saya kan haji, saya kan sudah 5 tahun berturut-turut itu umroh, itu kaget semua orang-orang karena dibikinnya saya Kristen. Itu
pernah terbersit nggak sih dalam hati Mbak Eva gitu kan? Kok koyo ngene yo negaraku saiki yo gitu. Itu bahasa Jawanya ya. Kok seperti itu ya negaraku sekarang. Perjuangannya lebih berat gitu. Tidak hanya laki-laki ya, tapi perempuan kita tidak ini gender ya. Tapi perempuan itu juga jadi lebih berat ya ini perjuangannya gitu. Pernah nggak sih? Ya kalau kita paham big picture ya. Ini kan global trend tentang fundamentalisme, radikalisme itu global trend dan masuk ke dalam semua agama yang di Hindu dengan perkosaan kelompok Muslim ya, atau yang Buddha yang katanya agama yang sangat pro kepada perdamaian ternyata bikin kekerasan di Myanmar dan seterusnya dan terutama juga di agama Islam karena kita mayoritas. Jadi saya melihatnya ini global trend, tapi there must be something that we must do kan, karena kita punya konsensus berbangsa dan bernegara. Jangan sampai kemudian konsensus berbangsa dan bernegara itu mendapat tekanan dan malah kita belok ke kanan. Kita harus tetap di tengah sebagaimana tetap on the track ya konsensus kita ketika berbangsa dan bernegara. Mbak Eva, kembali lagi bagaimana aktifnya Mbak Eva ini loh. Dari sejak sekolah, kemudian S1, kemudian S2, Mbak ngambil di luar negeri toh Mbak? Iya. Saya pertama di Belanda. Ya, betul. Ambil Politics of Development, setelah kemudian di Nottingham ambil Economics of Development, Study Development. Lalu insya Allah S3-nya nanti saya mau lanjut S3 lagi? Sedang saat ini. Saya sudah pernah ambil tapi gagal. Ini saya nggak mau gagal lagi. Apa yang membuat Mbak Eva tertarik dengan dunia ekonomi dan politik, kemudian sampai sekolah ke luar negeri, kemudian akan melanjutkan lagi ke S3? Apa yang membuat Mbak Eva tertarik dengan itu dan akan melakukan apa sebenarnya, terutama di Komisi 11? Iya. Komisi yang terkait dengan Mbak Eva. Bagi saya begini filosofinya, manusia itu terbatas. Tapi limit keterbatasan itu harus kita tentukan sendiri. Saya tidak mau terbatas ini sesuai dengan keterbatasan orang lain. Saya harus memperluas batas-batas tersebut. Itu yang pertama. Jadi konsep evolusi itu nggak akan berhenti bagi manusia. Mungkin evolusi fisik selesai karena saya udah umur 50 ya segini ini nggak bisa tinggi lagi kan. Tapi evolusi mental, evolusi psikologis, spiritual itu harus kita kerja keras untuk memperluas agar supaya limit-limit kita itu makin luas begitu. Nah, kenapa di dunia akademik? Karena saya memang dosen ya dulu 11 tahun di UNER. Jadi saya rindu tekanan-tekanan akademik itu. Dan saya pikir dengan mempunyai kapasitas akademik itu membantu banget tugas saya di parlemen. Karena diksinya juga jadi nggak ngawur. Betul. Ada dasarnya. Datanya juga bisa dipertanggungjawabkan. Nggak emosian. Karena kita sebagai politisi harusnya menjadi makhluk rasional, database, pro informasi dan seterusnya. Jadi itu yang saya melihatnya, oh ini bisa sinergi antara tekanan akademik untuk kemudian lebih membuat saya produktif di dunia politik. Terus mengupgrade ilmu, terus mengupgrade ilmu. Dan saya sih guyon sama anakku, Mama kenapa sih sekolah lagi? Supaya kamu nomor stres. 1 apa nomor 2? Nomor 1. Supaya kamu stres, masa mamanya bisa S3, kamu nggak bisa. Nah Mbak, di Komisi 11 itu sedang fokus kemana Mbak? Kalau pengawasannya banyak banget ya. Kemarin kita kunjungan kerja khusus untuk pendapatan non pajak PNBP. Kemudian saya di pansus untuk pajak, dan pansus ini penting sekali karena induk atau undang-undang induk untuk berbagai undang-undang ekonomi yang lain, terutama yang berkaitan dengan fiskal. Dan saya harus hati-hati. Tapi untuk rekrutmen kan kita nggak selesai-selesai ya, habis dari BPK ini akan ada lagi OJK, lalu BPK lagi, lalu kemudian nanti kayaknya ada senior BI juga akan terus di sini. Jadi memang intensitasnya cukup tinggi di Komisi 11. Mengenai pemasukan pajak di Indonesia bagaimana? Sudah semakin meningkat? Itu sebetulnya kenapa undang-undang pajak kita harus dibenahi, karena kita ingin menjadi negara yang sehat, yaitu ketika pembiayaan pembangunan itu didukung setidak-tidaknya oleh 20% dari pembiayaan itu didanai oleh pajak. Nah, sementara kita belum bisa 11 turun lagi 12, lalu tertekan lagi tax amnesty. Nah, ya meskipun kemarin itu ada kebijakan tax amnesty itu. Iya, tapi kan
capaian pajak kita juga masih rendah ya. Jadi kita memastikan supaya ada pembenahan struktural dan organisasi, termasuk juga memperluas kekuatan pajak ini secara organisasi maupun secara individu staf-stafnya. Misalkan akses terhadap informasi perbankan yang selama ini selalu ada ketegangan, yang ini kan rahasia bank dan seterusnya. Lalu juga kita menyesuaikan juga tren global ya, di mana akan tidak ada lagi rahasia perbankan misalkan, dan itu kita harus respon dan antisipasi berbagai perubahan tren yang akan datang dari global agar undang-undang kita komprehensif. Ini di Komisi 11 Mbak, belum kunjungan kerja, belum kunjungan ke dapil, kemudian Mbak Eva juga aktif di sekolah partai tadi. Iya. Itu sekolah partai mengenai apa Mbak? Sekolah partai itu... Semua orang boleh masuk di situ, bebas? Enggak. Gini, saya yang ditugasi untuk memperluas target sekolah partai. Sementara sekolah partai ini untuk khusus calon pemimpin daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota yang endorsementnya dari PDI Perjuangan. Jadi kita persiapkan, kita ikut mereka, kita lengkapi mereka dengan backup sistem ya. Jadi ada sistem untuk saksi, sistem untuk pemenangan pemilu dan seterusnya. Nanti ketika mereka sudah pilkada serentak selesai, para alumni yang menang ini akan kita latih lagi. Nah, sementara teman-teman wartawan, mahasiswa, begitu sekolah partai itu masuk ke media-media, terutama medsos, semua pingin, Mbak kenapa nggak bikin untuk segmen mahasiswa dan pemuda, lalu perempuan juga bikin. Nah, saya yang ditugasi, kamu respon demand dari pasar ya istilahnya, demand dari pasar untuk sekolah partai yang akan datang. Jadi itu salah satu tantangan saya. Minat politik masyarakat berarti ternyata besar juga ya Mbak? Besar sekali, dan saya gembira terutama untuk para muda ya, karena 2024 ataupun nanti 2029 itu masa transisi generasi kita untuk kepemimpinan. Jangan hanya ada generasi muda yang bisa berkomentar, tapi bagaimana komentar itu memiliki dasar, sebenarnya itu Mbak. Iya, yang saya sorotin itu sebenarnya itu Mbak. Politik itu harus passion dulu ya. Passion itu apa? Niat, semangat gitu. Masalah kognitif itu ntar dulu deh. Karena ini niat ngopeni rakyat apa enggak? Masuklah ke DPR ketika mempunyai niat ngopeni rakyat dulu. Niat mau mengasuh. Iya, kalau mau S2, mau S3, tapi kalau nggak ada semangat ngopeni, nggak ada pemihakan terhadap rakyat, ya percuma begitu. Jadi harus dimulai dari passion dulu, baru kemudian kognitifnya. Ini menarik sekali. Saya mau melanjutkan perbincangan ini ke segmen yang kedua. Segmen kedua nanti kita akan membahas mengenai sekolah partai, kesibukan di daerah pemilihan, dan mengenai keluarga dari Mbak Eva Kusuma Sundari. Eva Kusuma Sundari adalah politisi senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Eva Kusuma Sundari memulai karirnya sebagai seorang dosen dan peneliti ekonomi di Universitas Airlangga. Perempuan kelahiran Nganjuk, Jawa Timur, 8 Oktober 1965, merupakan politisi senior PDI Perjuangan yang selalu gigih memperjuangkan amanah rakyat. Jenjang pendidikan yang ditempuh Eva Kusuma Sundari antara lain S2 Economics and Development Economics Faculty of Economics, University of Nottingham, Inggris, tahun 2000. S2 Politics of Alternative Development Strategy, Institute of Social Studies, The Hague, Belanda, 1996. Dan S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga, Surabaya. Tak hanya itu, selain menempuh pendidikan formal, beliau juga kerap mengikuti pelatihan-pelatihan terkait isu perempuan dan anggaran. Seperti sepanjang tahun 2008, Eva mengikuti pelatihan Public Account Committee, Effective Budget Scrutiny and Public Finance Management. Pada tahun 2007, Eva juga terlibat pelatihan Global Women Leadership di Washington. Sepulang dari menyelesaikan pendidikannya, Eva memulai karir politiknya
Dengan menjadi aktivis dan bergabung dengan lembaga swadaya masyarakat Asia Foundation di tahun 2003, Eva mempunyai perhatian khusus terhadap transparansi pada proses penganggaran. Eva kemudian di tahun 2005 juga menjadi anggota dari Steering Committee untuk Forum Indonesia Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra. Walaupun kedua orang tua dari Eva Kusumasundari adalah kader dan aktivis dari Partai Golongan Karya, Eva memutuskan untuk menjadi kader dari PDI Perjuangan. Pada pemilihan legislatif 2004 yang lalu, Eva mencalonkan diri menjadi calon legislatif. Eva terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009, mewakili daerah pemilihan Jatim 6, Blitar, Kediri, dan Tulung Agung, dan duduk di Komisi 11 yang membidangi keuangan perbankan dan perencanaan pembangunan. Eva dikenal sebagai anggota yang vokal dan gigih memperjuangkan keberadaan alat kelengkapan dewan yang baru, yaitu Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN. Pada pemilihan legislatif tahun 2009, Eva kembali terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014 dan duduk di Komisi 3 yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan kepolisian. Pada periode yang ini, Eva memperjuangkan penambahan anggaran Kejaksaan Agung, khususnya untuk kegiatan yang mengatasi human trafficking. Pada 11 Januari 2016, Eva dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 sebagai pergantian antar waktu, menggantikan Pramono Anung. Eva Kusumasundari menikah dengan Jose Antonio Diaz pada tahun 1995. Mereka bertemu di Belanda ketika tengah sama-sama mengambil gelar master di Institute of Social Studies, The Hague, Belanda. Eva yang saat itu masih menjadi dosen di alma maternya, yakni Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, mengambil Politics of Alternative Development Strategy, sedangkan sang suami, Jose, memilih Human Rights. Mereka dikaruniai dua orang putra-putri, yaitu Maria Fatima Kusuma Diaz dan Dani Surya Utama Diaz. Kembali lagi dalam program Perempuan Parlemen bersama Mbak Eva Kusumasundari. Mbak Eva, mengenai sekolah partai tadi memang benar, itu rencananya untuk regenerasi ya Mbak? Iya, salah satunya agar supaya yang minat berpolitik, belajar politik dengan benar. Jadi bukan dengan prasangka, kemudian jangan dengan curiga ya, biasanya itu kotor dan seterusnya. Nggak taunya bahwa untuk kemaslahatan umat itu ya jalannya politik kan, undang-undangnya, policy publiknya dan seterusnya. Jadi tampaknya ada stigma politik yang mesti dibenahi, bahwa istilah konservatif kita, politik adalah jalan mulia karena membuat perubahan-perubahan positif bagi rakyat. Mbak, sekolah partai di Komisi 11 juga aktif. Mbak juga politisi senior, saya tahu Mbak dari dulu. Kemudian ini bagaimana membagi waktunya dengan dapil Mbak? Mbak kan di Jawa Timur. Saya mau tambah list lagi ya, saya juga pengurus pusat PSHT, yaitu Silat Setia Hati Terate. Kemudian saya juga di DPP alumni GMNI. Dan juga yang lain banyak lah. Tapi untuk kunjungan kerja itu kan kewajiban. Betul. Dan sudah diatur di dalam protap di DPR, maka memang DPR kali ini dibanding 2 periode sebelumnya agak berat karena frekuensi berdapilnya tinggi. Sementara saya punya tekad untuk nggak mau potong gitu ya istilahnya, kan ada yang potong juga. Jadi memang menguras energi ya, untuk DPR yang kali ini, tapi untuk menjaga integritas saya lakukan semuanya. Laporan selalu saya publikan, bisa di blog saya kan, laporan kemana, kapan, apa isunya, itu sejak periode pertama saya menulis. Jadi itu tanggung jawab kinerjanya sudah transparan. Betul. Dan alhamdulillah saya lumayan dapat apresiasi ya, mulai tahun 2012
ya, saya selalu masuk dalam 16, 14 perempuan berpengaruh, bahkan pernah di Asia ya. Itu mungkin karena ya, integritas dan juga banyak hal yang salah satu syarat politis itu kan leadershipnya based on isu. Mungkin saya tidak mengurus partai pusat, tapi saya leading isu untuk misalkan pluralisme, isu untuk perempuan, atau isu tentang minorities right dan human right ya waktu itu. Nah itu jejak politik bagi saya ya, dan itu yang dihargai. Jadi apa yang bisa dirubah oleh seorang politisi itu adalah indikator sebetulnya. Jadi berpolitik harus terukur, nggak bisa hanya sekedar datang lalu paripurna pinter ngomong tapi nggak ada jejaknya. Itu menurut saya nggak ada perubahan, karena berpolitik itu merubah keadaan dari yang tidak ada perubahan baik yang ditinggalkan sebelumnya dan sesudahnya. Jadi saya ini menggenapi atau enggak sih sebetulnya kehadiran saya di politik itu. Kalau saya jawabnya ya saya isu pluralisme, kebebasan beragama. Sekarang saya masuk ke forum-forum internasional, undangan saya menumpuk untuk kebebasan beragama. Walaupun saya di Komisi 11, karena memang investasi politik saya di isu itu kan sudah cukup lama ya, sejak 2008 dengan menjadi ketua Kaukus Pancasila, ketua Kaukus Myanmar, ketua Kaukus ASEAN Parliamentarians for Human Rights. Belum lagi saya menjadi task force-nya GOPAC, Global Action of Parliamentarians for Anti-Corruption. Saya yang ikut mendirikan untuk di DPR ini maupun di ASEAN, dan saya ditunjuk di seluruh MP hanya 7 orang yang task force-nya untuk itu. Salah satunya Mbak Eva? Ya, salah satunya aku. Belum lagi di Global Action yang anti death penalty, saya juga diminta untuk kesana. Nah, repotnya kalau sudah reputasinya bagus, itu mereka saling merekom. Jadi saya tiba-tiba lulu kok jadi migrant workers ASEAN migrant workers, saya diundang untuk menceritakan kok Myanmar Kaukus sukses seperti apa, kita ngikutin. Belum lagi padahal Mbak Eva di 11. Ini urusan yang 3, urusan 8, betul. berbagai macam. Karena saya pernah menjadi wakil ketua untuk tim khusus migrant workers kan. Betul. Jadi itu yang saya kodifikasi, saya bikin laporan, saya bikin press release. Nah itu yang terlacak oleh mereka tampaknya. Oh ini kalau kerja selalu bisa diandalkan lah, seperti itu mungkin. Termasuk ketika saya berhasil mendirikan BAKN ya, Public Account Committee, yang walaupun saya sedih sekali kemudian dihapuskan, itu respon internasional luar biasa. Sampai kita ditunjuk menjadi ketua anti korupsi, parlemen anti korupsi yang sekarang Pak Fadlizon. Itu dimulai dari apresiasi World Bank, IMF terhadap Public Account Committee yang saya dirikan 2009. Wah, Parlemen Indonesia mempunyai terobosan untuk bikin Public Account Committee sehingga mempunyai mekanisme untuk anti korupsi. Nah begitu BAKN hilang, kan maunya di Komisi 3, tapi Komisi 3 kan 18 partners ya, jadi nggak bisa fokus kepada anti korupsi doang. Jadi itu yang saya nangis. Nah, kenapa saya gagal S3 itu karena saya sudah siapkan untuk menulis BAKN, tiba-tiba dihapuskan. Saya ilfil begitu, belum lagi pas hamil, udahlah tak lepas. Tapi sekarang saya nggak mau deh kalah. Saya bukan nggak bodoh ya, tapi karena problem pengelolaan manajemen yang lagi down, jadi saya lepas. Nah, sekarang fight lagi. Sempat terasa lelah nggak sih Mbak? Bener-bener jadi Mbak Eva itu tidak hanya memikirkan dapil saja Jawa Timur, tidak hanya memikirkan Komisi 11, tapi tim global. Jadi seluruhnya Mbak Eva pikirkan. Sempat terpikir sebagai perempuan tuh saya lelah, saya capek. Enggak lah. Pas workload tinggi memang aduh capek. Ini pada batas tolerable, aku nggak mau. Jadi beberapa undangan dari GOPEC yang ke Afrika saya turn down. Nggak cukup aku energiku, saya ngomong begitu. Ya udah untuk tahun depan ya, seperti itu. Jadi insya Allah jaringan saya bagus, karena memang saya juga serius sih kalau merespon, dan saya selalu ngomong lah dimanapun ya. Mengenai lelahnya perempuan ini lelah fisik, lelahnya perempuan secara emosi, misalnya ada sorotan-sorotan negatif, atau di politik itu selalu ada gitu loh. Di politik itu selalu ada pihak-pihak yang memang menyoroti secara negatif gitu. Itu bagaimana? Satu, memang kita mesti cerdas secara spiritual ya, itu tadi aku bilang, mengelola mental itu. Tapi saya punya orang-orang yang menguatkan saya. Jadi selain suami yang cuek,
Jadi nggak membebani. Oke, do whatever you do. Yang penting kamu suka. Ganggu, happy. Kalau kamu capek, udahlah ke sini. Gitu ya. Jadi tidak membebani dengan peran-peran domestik. Lalu tentu keluarga terdekat kita. Belum lagi anak-anak yang seperti apa ya, relief kita kan. Kalau begitu melihat anak itu kan capeknya hilang gitu. Apalagi yang masih kecil itu kan lucu itu. Nah itu dan tentu ya gandolan Gusti Allah itu paling penting. Saya insya Allah sholat juga, dan itu selalu saya sebisa mungkin itu eksklusif momen ya, kualitas kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Itu kan otak kanan yang kerja, sementara kalau nggak lagi ngurusin publik itu kan otak kiri. Nah itu menyeimbangkan. Siapa orang yang paling berjasa? Orang-orang pihak-pihak yang paling berjasa yang membuat Mbak Eva seperti ini model saat saya ini? Itu ibu. Role modelnya adalah ibu. Jadi ibu saya itu sejak kecil tidak pernah melarang anak-anaknya untuk ngapain aja. Jadi saya mau mendaki gunung, saya ikut silat, saya ikut atlet, itu nggak dilarang sama saya. Satu yang dilarang, terjun payung, nggak boleh, nggak mau, aku masih ngeri. Tapi seluruh gunung Jatim saya naikin itu, renang juga bisa saya, dan seterusnya. Jadi itu yang membuat confident, karena ibu membebaskan, dan ibu nggak pernah banyak ngomong ya, tapi jadi role model yang berbicara dengan tindakannya. Jadi nggak banyak ngomong. Jadi misalkan dapat amplop, ibu saya guru ya, dulu kan ada bina lingkungan yang bisa masukin, ibu saya guru SPG. Kalau ada orang nitip amplop, saya yang disuruh ngembalikan ke orangnya, kembaliin ke Pak siapa itu. Jadi ternyata ibu saya menolak hal seperti itu. Nah itu diinternalisasi. Jadi kalau ada krisis di keluarga, ibu saya mengambil keputusan, itu saya internalisasi itu. Nggak banyak ngomong, tapi asal beres begitu. Jadi saya melihat role model itu ibu, dan keturunan itu kan diturunkan dari garis ibu ya. Betul. Jadi saya melihatnya, saya menasehati teman-teman saya, cari istri yang pinter, ayu nomor 2 deh. Betul. Karena inner kedamaian keluarga. Ya. Pokoknya saya yang terpenting bagi saya ibu saya sekarang. Dari kisah Mbak Eva ini bisa terlihat bahwa perempuan itu berperan aktif sebagai tiang negara. Mbak Eva role modelnya adalah seorang ibu, seorang perempuan. Mbak Eva sendiri menjadi role model tidak hanya bagi masyarakat. Saya pribadi juga punya role model ya, Mbak Eva juga salah satunya. Terima kasih. Ya bagaimana perempuan itu tidak hanya terlihat cantik dari fisik, tapi sebagai tiang negara dia harus cerdas. Dia harus sebagai perempuan yang kuat. Itu. Ya saya main angka ya. Di mana status perempuan di dalam masyarakat itu baik. Itu kesejahteraannya baik. Karena logikanya gini, bagi ibu yang pendidikannya rendah ataupun salah didikan, itu menyebabkan kualitas keluarga itu rendah. Nah kalau kualitas keluarga itu rendah, itu kan ada seperti hukum vibrasinya itu juga negatif. Jadi kenapa seorang ibu, tentu ibu yang supaya sehat itu juga harus ditemani oleh bapak yang baik. Betul. Nah kalau ibunya itu baik, maka dia mampu untuk melakukan fungsi-fungsi domestik, reproduksi, produksi maupun lingkungan. Nah kalau status perempuannya baik, pendidikannya tinggi, ya seperti di misalkan di Skandinavia, ini kan HAM-nya bagus, KDRT nol, kemiskinan nol, dan kekerasannya nol, dan akhirnya HDI-nya paling tinggi di dunia. Jadi status perempuan itu kunci dari kualitas keluarga dan negara. Saya pikir itu rasionalitasnya. Dari angka aja berbicara, kita nggak usah beropini ya. Betul. Dari angka jangan beropini. Hubungan antara indeks pemberdayaan perempuan dan juga status perempuan yang bagus, itu kemakmuran rakyat tinggi juga. Linear itu hubungannya. Mbak Eva juga memberikan didikan seperti ini kepada anak-anak. Kayaknya membebaskan. Iya, membebaskan. Mendidiknya dengan cara dicontoh nih, Mbak. Iya, dengan contoh nyata gitu. Jadi ibu yang adil, memperlakukan laki perempuan setara, itu diinternalisasi sama perempuan laki-laki, Mbak? Iya, dua-duanya perempuan laki. Lalu sekarang dia lagi daftar untuk senat. Baru laporan mah aku daftar untuk senat. Aktif juga di organisasi? Aktif di himpunan di fakultasnya, dan sekarang tarung di senat. Jadi dia konsultasi mah supaya menang gimana ya. Nah itu pengalaman saya kan, dulu saya mulai juga di senat ya, senat mahasiswa di fakultas.
nggak tak suruh sih, dia ngomong aku. Tapi cuman dia ngeritik aku juga. Kalau aku jadi politisi aku nggak mau kayak mama. Masa yang lain kaya, mama nggak kaya? Aku mau pengusaha dulu baru nanti politisi. Karena saya PNS dilihatnya kok nggak ada mobil mewah. Jadi apa adanya ya, terbuka aja ya kalau ngobrol ya? Iya. Termasuk yang kecil juga apa adanya juga? Oh iya, dia protes-protesnya kenceng. Protes apa? Karena nggak bisa nonton bareng, ibunya sibuk atau Iya, gimana dia nih? ngomong, kenapa selalu ketemunya kok sebentar nonton? Kenapa nggak bisa ngomong ke Pak Jokowi, kamu pindah aja ke sini? Kayak gitu protes. Dia sudah pintar orasi, umur 4 tahun. Mbak Eva, pertanyaan terakhir dari saya. Apa pesan Mbak Eva untuk perempuan Indonesia? Tidak hanya perempuan yang merupakan seorang ibu, tapi perempuan-perempuan muda yang sekarang mungkin lagi mengejar cita-cita, atau sekarang lagi galau, mungkin saya pilih pacaran, atau saya aktif kuliah, saya pilih belajar, atau saya di rumah aja, atau saya pilih jadi ibu rumah tangga, atau saya berkarir. Seperti apa dari Mbak Eva? Hambatan perempuan atau hambatan kelompok minoritas itu kan dikte sosial. Bahwa ini yang bagus, ini yang jelek. Kalau perempuan nyaring suaranya itu saru, kalau halus, itu harus dilepas semua. Jadi pertama sekali harus memerdekakan pikiran kita. Memerdekakan pikiran. Jadi jangan sampai kena stigma-stigma, dogma-dogma yang untuk perempuan, karena yang ngasih dogma itu nggak mikir kepentingan kita kan, maunya mereka itu kan. Oh kalau mengendarai di gonceng itu nggak boleh mekangkang. Lu itu definisi siapa? Ternyata di Penang harus mekangkang supaya aman. Gitu. Jadi seperti itu, dikte-dikte itu yang harus kita bebaskan. Jadi follow your heart, be yourself. Karena perempuan itu cerdas, mau yang rasional ya, karena dia dilahirkan untuk menjadi manajer rumah tangga. Resources yang terbatas itu ibu yang mengalokasikan. Berapa untuk transport, berapa untuk sekolah, itu ibu. Jadi jangan sampai kena stigma perempuan tuh bodoh. Enggak, rumah tangga nggak akan jalan kalau nggak ada kecerdasan perempuan. Oleh karena itu kenapa Menq yang sukses itu kan perempuan. Nah kalau perempuan sudah bebas mempunyai otonomi terhadap pikiran dan tubuhnya, maka dia menjadi lebih maju dari perempuan yang lain yang biasanya takut ini, takut itu, takut stigma orang, stigma dan seterusnya. Jadi be yourself, be smart, eman-eman ya kalau kapasitas Anda itu nganggur karena stigma-stigma itu. Jadilah perempuan yang cerdas, selalu percaya diri dan kuat. Itu pesan dari Eva Kusuma Sundari, politisi senior. Bermanfaat bagi semua. Betul, karena kalau sudah manut dikte, biasanya kapasitasnya banyak yang nganggur, manfaatnya nggak optimal. Terima kasih banyak Mbak Eva. Sama-sama. Untuk ngobrol-ngobrolnya untuk perempuan parlemen. Demikian perempuan parlemen kali ini, saya Ratna Hapsari dengan Mbak Eva Kusuma Sundari. Sampai jumpa dalam episode perempuan parlemen berikutnya.